الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان وتوعد من أصاه بجحيم النيران. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah limpahkan, berikan kepada seorang anak manusia ketika ia mendapatkan petunjuk hidayah menapaki jalan kebenaran. Dan nikmat ini disebutkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kalian, diberikan hidayah untuk berpegang kepada keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan mengingatkan tentang nikmat ini kepada para sahabatnya. Dalam sebuah kesempatan dia mengatakan, alam ajidkum dullalan fahadakumullah biya. Bukankah dulu ketika aku datang saya mendapati kalian dalam keadaan menyimpang, dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkat dakwahku memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Sementara dahulunya mereka sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam, mereka berada pada penyimpangan dan kesesatan yang nyata. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, karena begitu besar nikmatnya kita mendapatkan generasi salaf saleh. Mereka menangis untuk mendapatkannya, mereka menangis karena memintanya, mereka menangis sedih dan bahagia karena hidayah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mengungkapkan syukurnya kepada Allah, di antaranya ia mengatakan, alhamdulillah alladzi hada Abu Hurairah lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada Abu Hurairah untuk masuk memeluk Islam. Ketika ia datang menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Doa apa? Doa, ya Rasulullah, doakan agar ibuku mendapatkan hidayah. Ketika datang menjumpai ibunya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya untuk masuk Islam. Maka dia datang kembali tergesa-gesa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya datang dalam keadaan menangis karena hidayah, sekarang dia datang menangis bahagia karena hidayah itu telah turun, dan mengatakan, wahai Rasulullah, qad istajaba Allah da'watak. Sungguh Allah telah mengabulkan doamu dan memberikan hidayah kepada ibuku untuk memeluk Islam. Maka ini adalah anugerah yang begitu besar yang perlu untuk kita syukuri. Yang bentuk kesyukuran adalah bagaimana kita menjaga hidayah tersebut. Nah, cara terbaik untuk menjaga nikmat hidayah ini, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan membangun hubungan yang dekat dengan sumber hidayah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan tidak membuat jarak dengan sumber hidayah, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-57, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang hadir kepada kalian petuah berharga, nasihat dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala.
wa syifaa'ul lima fis sudur. Yang Al-Quran ini mengandung obat, terapi dari berbagai macam penyakit-penyakit yang tersimpan dalam ruang hati. Sampai Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Mahma talabta minal attiba an yuzila amma fi qalbik lan tajid mithlal Qur'an." Seandainya saja engkau datang kepada psikiater untuk mengobati, memberikan terapi terhadap problem kejiwaan yang ada pada dadamu, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan terapi yang paling baik dan indah melainkan Al-Qur'anul Karim. Dia adalah hudan, petunjuk, hidayah, lentera kehidupan, wa rahmah, dan sebagai wujud cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menjadi petunjuk? Kapan dia menjadi rahmat? Kapan dia terasa sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagai petunjuk dan juga sebagai nasihat petunjuk yang berharga bagi orang-orang yang beriman. Maka kita mendapatkan orang-orang Al-Quran berbeda. Ada Al-Quran mengantarkannya kepada sumber kebahagiaan ketika mereka membuka diri mereka dengan Al-Quran. Ada orang yang menutup diri mereka dengan Al-Quran, maka mereka berada pada penyimpangan dan kegelapan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjaga hidayah ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menebarkan dan memberikan begitu banyak kebaikan dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, maka hendaklah kita memiliki komitmen dengan Al-Qur'anul Karim. Komitmen ini bukanlah sekedar kata-kata, akan tetapi mampu kita juantahkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Qur'an kalau hanya hadir di kepala, Al-Quran ketika hanya sekedar menjadi bacaan semata, maka dia tidak akan bisa mengantarkan kepada petunjuk dan hidayah tersebut. Syekh Profesor Abdul Razak Al-Badar memiliki petuah yang begitu indah ketika menyampaikan kepada murid-muridnya, "Lau kunna mutamassikina bil Qur'an." Seandainya saja kita benar-benar berpegang komitmen dengan Al-Quran, qaribina min, memiliki interaksi hubungan yang dekat dengan Al-Quran, natluhu haqqa tilawatih, dan membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, lakunna as'adan nas, maka dipastikan niscaya kita akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Terkadang pertanyaan muncul, saya sudah baca Al-Quran, saya rutin baca Al-Quran, dan saya bahkan menghafal Al-Quran, tapi kenapa saya merasakan kesempitan? Maka hakikat dari hidayah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah lapangkan dada seorang hamba untuk menjadikan Islam ini sebagai jalan hidupnya, pola pikirnya, gaya hidupnya, interaksinya kepada Rabbnya dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Itulah yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-125 ketika menggambarkan orang yang benar-benar dapat hidayah dan orang-orang yang mendapatkan penyimpangan. Fama yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah terpatri dalam dirinya, maka Allah akan berikan petunjuk untuk menjadikan dadanya lapang terhadap Islam. Apa arti lapang dengan Islam? Islam sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim. Membuat dadanya plong, dadanya bahagia dengan apa saja berkenaan tentang Al-Quran dan Islam. Dia suka membaca Al-Quran, dia suka mendengarkan Al-Quran, dia suka mentadaburi Al-Quran, dia suka mengamalkan Al-Quran, dan dia suka untuk berhukum dengan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang Allah inginkan kesempitan, kesusahan, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'alu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan penyimpangan, kesesatan, maka Allah akan tahan, Allah akan cegah dia sehingga dia tidak welcome terhadap Al-Quran, tidak welcome terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan dadanya menjadi dada yang sempit.
Ada mungkin bertanya-tanya, saya seorang muslim, saya berusaha untuk mengikuti kajian-kajian, tapi kenapa saya merasakan kesempitan yang begitu luar biasa? Maka lihat sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, jika benar-benar kita dekat dengannya masyarakat muslimin, maka dia akan menghadirkan kekuatan yang begitu luar biasa. Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu syai'an yaghadil aqla war-ruh wa yahfad al-jism wa yadman as-sa'adah akthar minan nazar fi kitabillah azza wa jalla. Saya tidak mendapatkan adanya sesuatu yang memberikan nutrisi kekuatan pada akal, roh, yang lebih bisa menjaga jasad, lebih bisa menjamin kebahagiaan, melainkan mata yang senantiasa menuju kepada kitabullah. Beliau tidak mengatakan an-nazar ila kitabillah, tapi an-nazar fi kitabillah. Bagaimana seorang hamba senantiasa mengacu kepada Al-Quran, ya, gerak-geriknya, tindak tanduknya, semuanya mengacu kepada Al-Quranul Karim, maka itu akan menghadirkan berbagai macam kecerdasan yang paripurna, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kekuatan fisik, dan juga dari sisi mental, yang dengan kekuatan tersebut dia akan mudah untuk menghadapi dan kuat untuk menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan fitnah yang mendera di dalam kehidupannya. Tapi kalau tidak, masyaallah muslimin subhanahu wa ta'ala, maka kita akan berada pada kegelisahan. Kalau orang yang tidak beriman, meskipun mereka mendapatkan hal yang begitu luar biasa, banyak kelebihan-kelebihan diberikan kepada mereka, maka mereka akan berada pada fase mereka merasakan kepenatan hidup, kegelisahan yang begitu luar biasa. Sebagai contoh, dulu ada seorang penulis barat yang dia menghadirkan sebuah karya yang sangat monumental, How to Stop Worrying and Start Living. Beliau menulis buku berkenaan tentang bagaimana kiat tips untuk berhenti dari kecemasan hidup dan membuka lembaran kehidupan yang baru, artinya kebahagiaan hidup. Bagaimana cara merengkuh kebahagiaan hidup. Beliau telah memberikan peta gambaran yang begitu indah tentang bagaimana bisa raih kebahagiaan. Bahkan gara-gara buku ini sampai Syekh Aid Al-Qarni menulis buku La Tahzan. Ad-Da'i fil Mesir Muhammad Al-Ghazali menulis buku juga tentang pencerahan. Tapi tahukah Anda bagaimana akhir kehidupan dari seorang Dale Carnegie? Ternyata dia mati intihar, dia mati bunuh diri, karena ketika serangan-serangan badai-badai kehidupan menimpanya, maka dia akan sampai pada fase kekeringan, sehingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang lemah dan lupa apa yang pernah dia tuliskan. Apa yang kurang? Ketidakadanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan dan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wanita pernah tercatat sebagai wanita terkaya dunia, Christina Onassis, wanita terkaya dunia. Dia pernah ditanya oleh seorang wartawan ketika menikah kali ketiga karena gagal dan gagal. Ditanya, bukankah engkau adalah wanita yang paling kaya di dunia, serta sehingga para pemburu berita mengikuti apa saja aktivitasnya? Ia mengatakan, betul, saya adalah wanita yang paling kaya di dunia, tapi saya adalah wanita yang paling menderita. Itulah manusia. Ketika merasakan penderitaan, seolah-olah dia lebih menderita daripada orang yang lain. Tapi intinya di sini apa? Bahwasanya ternyata kekufuran itu menghalanginya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang muslim, contohnya orang muslim, yang mereka piawai dalam berretorika, dalam menyampaikan kata-kata. Ternyata ada di antara mereka mengalami depresi berat. Dulu di Mesir ada sejumlah motivator Islam yang mereka menyampaikan kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak, yang menyebut Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya syair-syair Arab yang begitu mengagumkan. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Mereka mengalami depresi berat. Bahkan ada motivator ulung Arab zaman itu yang akhirnya dia harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, depresi berat. Apa masalahnya? Masalahnya karena Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syair-syair itu
hanya menjadi ucapan semata dan hanya menjadi konsumsi pikiran-pikiran untuk didengarkan oleh orang lain, akan tetapi tidak merasuk dalam jiwanya dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Mungkin ada bertanya, ada orang kasus yang kita mendapatkan, ada kasus yang terjadi, ini kayaknya orang-orang mengaji, ini kayaknya orang-orang yang memiliki waktu yang dia curahkan kepada hal-hal yang positif, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ketenangan. Maka hendaklah kita murojaah diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dan paling utama mengantarkan hidayah adalah tadabbur Al-Qur'an. Makanya Syekh Dr. Shalih Al Fauzan rahimahullahu hafizahullahu taala, beliau pernah memberikan penjelasan yang menarik tentang kesalahpahaman sebagian orang tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yatluna haqqa tilawatih. Beliau mengatakan sebagian orang mengira bahwa makna ayat ini adalah madgunah ilmu tajwid. Tidak, ini keliru. Itu adalah kaifiatul qiraah, tata cara membaca Al-Quran. Ada hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, bukan itu maksud dalam konteks ayat ini. Tetapi ini maksudkan dengan yatluna haqqa tilawati adalah al-ilmu bima'anihi wal amalu bih, ketika memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan kemudian mengantarkan pada aplikasi praktek di dalam kehidupan nyata. Olehnya itu setan berupaya untuk melakukan propaganda jahat agar kita tidak dekat dengan Al-Quran. Kalaupun membaca, jangan sampai pada tingkatan tadabbur Al-Quran. Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna min makaidi syaitan aw min makaidi syaitan tanfiru ibadillahi an tadabbur Al-Quran li ilmi annal huda waqi'un inda tadabbur. Di antara propaganda jahat setan kepada hamba-hamba Allah adalah bagaimana membuat mereka jauh tidak berminat untuk mentadaburi Al-Quran, karena setan tahu hidayah itu akan hadir lewat proses mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada tulabul ilm yang mungkin kita merasakan banyak kepenatan dalam kehidupan kita, kesusahan, ya, stres yang mungkin berkepanjangan sementara kita berkecimpung di dunia mengajar dalam Al-Quran, maka boleh jadi persoalannya adalah kita kurang di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Karena kapan kita tidak tadabbur, maka itulah hati kita akan menjadi sempit dan dihadapkan dengan beragam persoalan yang seolah tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti. Masalah tentu akan senantiasa hadir. Allah hanya ingin lihat respon kita. Kalau orang yang lemah imannya, maka dia tidak akan memberikan respon yang positif, justru dia merasakan penderitaan atau kesedihan yang berkepanjangan dan seolah tak pernah berhenti. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fima ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa azimi lutfi amtinani wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kembali pada pondasi utama, yaitu sumber hidayah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin menatap kebahagiaan, ingin merasakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup, maka bangunlah hubungan yang begitu dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk, mengandung hidayah, mengandung obat, mengandung rahmat, dengan syarat mesti diyakini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita menghindari makar jahat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang membuat beragam agenda agar kita tidak minat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa laghaw fihi la'allakum taglibun. Salah satu cara untuk mengalahkan orang-orang yang beriman menurut orang-orang kafir yang mereka merupakan tentara-tentara, pasukan-pasukan utama syaitan, adalah jangan sampai mereka orang-orang Islam, orang-orang beriman mendengarkan Al-Quran. Artinya jangan sampai mereka mendengarkan Al-Quran, jangan sampai mereka mematuhi Al-Quran, jangan sampai mereka berpegang dengan Al-Quran, jangan sampai mereka mengamalkan kandungan Al-Quran. Caranya buatlah hiruk pikuk
berbagai macam kegiatan-kegiatan aktivitas yang membuat manusia lalai dari zaman Allah, dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, dihadapkan dengan beragam fitnah baik syubhat maupun juga syahwat. Maka untuk meredam semuanya, karena syubhat dihadapi dengan ilmu, sementara syahwat dibendung dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin iman itu naik kecuali kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pada kesempatan yang mulia ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan menyelamatkan kita dari beragam fitnah, baik dari pintu syubhat maupun dari pintu syahwat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidna ilaika ghairu maftunin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil ajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.